Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-6 ya, saya akan menjelaskan mengenai, materi bab 5 yaitu bahasannya adalah ukuran dispersi dan variasi. Ini agak banyak ya, jadi mungkin penjelasannya agak lama ya, karena, eee, bahasannya agak banyak. Yang akan kita bahas di sini diantaranya adalah rentang atau range, ya rentang secara umum, kemudian rentang antar kuartil disingkat RAK, kemudian rentang semi antar kuartil disingkat RSAK, kemudian rata-rata simpangan disingkat RS, kemudian simpangan baku dan variansi, koefisien variansi atau KV, dan skor baku atau skor Z. Di sini kan kita tadi judul besarnya adalah ukuran dispersi dan variasi ya. Nah, apa itu ukuran dispersi? Jadi dispersi itu adalah penyebaran data. Contoh seperti di tabel ini ya. Jadi ada di tabel ini adalah hasil ulangan dari dua kelompok siswa yang terdiri dari 10 orang ya. Kita lihat kelompok A nilainya itu begini ya, dari 65, ada yang 5, 70, 75, kemudian 80 paling besar. Nah, sedangkan pada kelompok B itu paling kecilnya itu nilainya adalah 25 ya. Jadi ada 25, 45, 50 dan seterusnya sampai paling besarnya itu ada 95 ya. Nah, ternyata kedua data ini kalau misalnya kita rata-ratakan ya, dihitung nilai rata-ratanya itu sama. Jadi kelompok A dan kelompok B nilai rata-ratanya itu sama, yaitu 70 ya. Tapi, kita bisa lihat bahwa di kelas A, ya jadi variasi skornya itu tidak terlalu, berbeda ya. Jadi dia tidak terlalu berbeda dari nilai rata-ratanya gitu kan ya. Jadi kan jaraknya itu tidak terlalu, eee, lebar ya. Jadi kan paling kecilnya itu nilainya 65, paling besarnya 80. Tetapi bila kita lihat kelompok B itu variasinya sangat banyak. Jadi dia variasi nilainya ya, jadi dari paling kecilnya 25 sampai paling besarnya itu 95. Nah, jika nilai rata-rata atau tadi apa sih, rentang nilai pada satu kelompok itu dijadikan salah satu ukuran tingkat keberhasilan dalam mengajar, maka, eee, apa sih, kebisaan atau prestasi siswa itu hampir merata di kelompok A. Sedangkan di kelompok B itu bisa dibilang nilainya itu, tidak merata ya. Ini kan jadi pembelajarannya kalau tidak merata itu biasanya bisa dikatakan belum berhasil karena ada sebagian siswa yang tidak bisa menyerap pelajaran dari gurunya. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi nilai yang dua kelompok tadi, maka bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata itu tidak cukup untuk menggambarkan data secara keseluruhan. Jadi dengan nilai rata-rata yang sama, belum tentu si kelompok itu memiliki kemampuan yang sama kan. Karena itu untuk menginterpretasikan data secara keseluruhan itu, harus selain nilai rata-rata juga harus dilengkapi dengan ukuran-ukuran lain yang disebut dengan ukuran variabilitas atau ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai, ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah range ya. Range itu kan jangkauan ya, range itu jangkauan. Ini adalah ukuran dispersi yang paling sederhana dan artinya atau didefinisikan sebagai jarak antara skor yang tertinggi dengan skor yang terendah. Untuk data tunggal, maka menghitung range itu mudah, seperti yang tadi ya, yang nilai hasil ulangan yang tadi, yang ini. Jadi kalau yang A range-nya itu berarti kan dari 65 ke 80 kalau yang kelompok A. Kalau yang kelompok B itu dari 25 ke 95 itu range-nya ya.
Itu untuk data tunggal. Jadi data tunggal itu selisih antara skor data terbesar dengan skor data terkecil. Berarti kan tadi yang kelompok A yang di atas, yang kelompok A itu kan paling kecilnya 65, paling besarnya 80. Berarti range-nya adalah 80 dikurangi 15. 80 dikurangi 65 yaitu 15 ya. Nah, kalau yang kelompok B tadi kan paling besarnya 95, paling kecilnya 25, berarti range-nya adalah 95 dikurangi 25 ya, range-nya adalah 70. Nah, atau untuk data tunggal itu bisa dirumuskan seperti ini ya. Jadi range itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil atau X maksimum dikurangi X minimum. Nah, itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, nilai range itu dihitung berdasarkan selisih nilai titik tengah kelas ke-1 dengan titik tengah kelas terakhir. Nah, menghitung rentang itu sangat mudah ya, tetapi rentang ini jarang digunakan dalam menggambarkan variasi sekelompok data kecuali sebagai gambaran kasar. Nah, kenapa rentang ini kan padahal dia gampang ya nyarinya, tapi kenapa masih belum digunakan, jarang digunakan dalam menggambarkan variasi. Yang pertama karena rentang ini merupakan ukuran yang tidak stabil ya. Jadi setiap kelompok data itu rentangnya bisa hampir dapat dipastikan itu berbeda ya. Dan kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah rentang tidak mencerminkan pola variasi dari suatu distribusi data. Misalnya, jika terdapat satu nilai yang sangat tinggi atau rendah, maka rentangnya akan sangat besar walaupun nilai lainnya relatif sama atau homogen ya. Jadi, kalau misalnya tadi seperti kelompok A gitu ya, kan 25 sampai 95. Nah, misalkan di dalam data tersebut yang nilainya 25 itu cuma satu, nilainya 95 juga cuma satu. Sedangkan sisanya misalnya 8 nilai lagi itu sebenarnya eh, rentangnya itu tidak terlalu besar ya. Tapi kan karena rentang ini nilainya adalah mengurangi nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil dalam satu kelompok data, maka tidak mencerminkan lagi pola variasi dari suatu distribusi data. Nah, kemudian yang ketiga, alasannya kenapa rentang ini jarang digunakan, karena rentang ini bergantung pada besarnya sampel atau N. Jadi, kelompok data yang menggunakan sampel besar, maka cenderung rentangnya juga besar. Kenapa? Karena rentang itu tadi dihitung berdasarkan hanya pada dua buah nilai yang paling ekstrim. Nah, tadi kan rentang secara umum itu jarang digunakan ya untuk menyatakan variasi data. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan rentang antar kuartil atau RAK dan rentang antar semi kuartil atau rentang semi antar kuartil atau RSAK. Nah, pada bab 4 ya minggu yang lalu itu di sana kan dibahas mengenai ukuran letak atau lokasi data ya. Di mana salah satunya adalah kuartil. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, pada pembagian tersebut tentunya kan adanya jarak atau rentang di antara kuartil. Di kuartil 1, 2, 3, dan 4 itu kan berarti ada jaraknya ya. Nah, jarak tersebut maka dinamakan rentang antar kuartil dan rentang semi antar kuartil yang dirumuskan seperti ini. RAK dan RSAK tadi ya rentang antar kuartil, yang ini rentang semi antar kuartil. K3 itu kuartil ketiga, K1 itu kuartil pertama. Untuk rentang antar kuartil itu sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Dan untuk rentang semi antar kuartil itu sama dengan setengah dikali kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan rata-rata simpangan ya. Kalau tadi kan rata-rata secara umum tinggal menambahkan data yang dibagi dengan jumlah data. Nah, ternyata ada yang disebut dengan rata-rata simpangan ya. Nah, tadi karena range itu kurang menunjukkan ukuran penyebaran data, maka dicari ukuran penyebaran lain ya, yang didasarkan pada seluruh nilai data dan dihitung terhadap nilai rata-ratanya. Ya.
Jadi oleh para peneliti itu diulik lagi nih, oh si rentang ini belum cukup menggambarkan variasi data ya, karena itu kita butuh ukuran dispersi yang lain. Ukuran penyebaran yang lain itu diantaranya ini, yaitu rata-rata simpangan ya. Di mana jika rata-rata simpangan kecil, maka nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Kemudian jika nilai rata-rata simpangan besar, maka nilai data tersebar jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, ini ya jangan terkecoh, kan di sini nilai rata-rata simpangan besar. Maka nilai data tersebar jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, ini maksudnya rata-rata di sini dengan nilai rata-rata di sini kan berbeda. Ini nilai rata-rata yang di sini ya tersebar jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya di sini itu adalah tadi penjumlahan data dibagi dengan jumlah data. Baik, jadi apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya. Nah, misalkan terdapat datanya itu X1 sampai Xn, dengan nilai rata-ratanya adalah X bar. Kemudian ditentukan jarak antara tiap data dengan rata-rata X. Jarak ini dapat ditulis Xi min X bar. Dan harganya harus ke harga mutlak ya, jadi jarak ini tidak bisa negatif nilainya ya. Nah, dimana kalau kita rumuskan rata-rata simpangan dari data tunggal itu dilambangkan dengan RS sama dengan sigma Xi min X bar dibagi dengan N. Dimana RS ini adalah rata-rata simpangan, Xi adalah data ke I, dikurangi X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Contoh, ada data tunggal nih cuma 5 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Hitunglah rata-rata simpangan dari data berikut. Berarti kita harus yang pertama menghitung X barnya dulu ya. X bar kan berarti jumlah data semua ditambah dengan banyaknya data ya. Berarti di sini dapatkan X barnya itu 6. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus rata-rata simpangan. Di sini berarti kan sigma Xi min X ya. Xi-nya itu tadi ada jumlah datanya tadi kan ada 5 ya. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kan ini kita jumlahkan ya. Berarti kan 4 dikurangi 6. Tadi kan datanya itu 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nilai rata-ratanya 6. Berarti kan ini adalah data dikurangi nilai rata-rata gitu ya. Nah, ini ya. Kenapa harus nilai mutlak? Karena akan banyak bertemu dengan nilai negatif. Maka didapatkan rata-rata simpangannya sebesar 1,2. Nah, sekarang bagaimana jika datanya itu data berkelompok? Maka rumus susunan sama dengan Nah, kemudian bagaimana untuk rata-rata simpangan dari data berkelompok? Rumusnya masih sama ya, lambangnya masih sama, yaitu RS sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, apa itu F kecil ini? F kecil itu adalah frekuensi di setiap kelas. Ya, kita langsung aja ke contohnya supaya terbayang. Jadi, di sini ada rata-rata nilai ulangan. Data nilai ulangan 50 siswa sekolah Sukamaju. Ini ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk menghitung rata-rata simpangan? Tadi kita butuh FI ya, frekuensi setiap kelas ini sudah ada. Kemudian kita butuh XI. XI itu kalau di data berkelompok maka dia adalah nilai tengahnya. Berarti di sini 55, 62, 69, 76, 83, 90 dan 97. Kemudian FI XI ini adalah perkaliannya kemudian ini adalah XI dikurangi X bar.
Dan ini adalah FI dikali XI dikurangi X bar. Ya, setelah itu baru kita masukkan untuk perhitungan nilai rata-rata. Ya, karena kan di sini belum ada nih. Nilai rata-ratanya adalah 76 ya, 76. Baik. Nah, ini nilai rata-rata. Nilai rata-rata apa ya? Nilai rata-rata keseluruhan yang ini ya. Nilai rata-rata keseluruhan yang itu. Nah, setelah didapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan ini, maka kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi berarti sigma FI, FI-nya itu adalah frekuensi ya. Tambahkan semuanya adalah 50. Dikali XI min X bar. Tadi XI-nya itu adalah nih ya, ini tengah kan. Dikurangi X bar. Nih, XI kurangi X bar itu sudah ada ya di sini. XI kurangi X bar. Nah, misalnya dari mana sih dapatnya gitu? Kita rata-ratakan dulu. Kalau ini kan berarti per X barnya itu berarti per kelompok interval ya. 52 sampai 58 berarti kan nilai XI-nya adalah 55 gitu. Karena dia kan frekuensinya rentangnya 6 ya. 7, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Berarti data keempat itu adalah XI-nya. Berarti kan 52, 53, 54, 55. 55 adalah XI-nya. Gitu. Kemudian tadi X bar-nya setelah dihitung secara keseluruhan itu adalah 76. Maka di sini XI min X bar-nya adalah 76 dikurangi 55 hasilnya 21 dan sebagainya. Baik, nah tadi kan FI kali XI, nah ini sudah dijumlahkan ya, sigmanya adalah 350, maka tinggal dimasukkan 350 dibagi sigma FI 90, maka nilai rata-rata simpangannya adalah 7. Ya baik, kita lanjutkan ke simpangan baku dan variansi. Baik, diskursi yang lainnya adalah simpangan baku dan variansi. Ingat, bukan variasi tetapi variansi. Di mana simpangan baku atau standar deviasi dan variasi ini adalah dua buah ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan dalam menggambarkan variasi dari satu kelompok. Juga dianggap sebagai ukuran paling baik dari ukuran penyebaran data yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Berarti tadi kan ada range, kemudian range antar kuartil dan range semi antar kuartil. Di mana kemudian simpangan baku dan variansi ini itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Di mana simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari variansi dan variansi merupakan kuadrat dari simpangan baku. Simpangan baku dilambangkan dengan S untuk sampel dan sigma untuk populasi. Sedangkan variansi dilambangkan S kuadrat untuk sampel dan sigma kuadrat untuk populasi. Untuk data tunggal, rumus simpangan baku itu sama dengan si akar pangkat 2 dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Atau akar pangkat 2 dari N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N dikali N kurangi 1. Kemudian rumus simpangan baku untuk data distribusi frekuensi. Itu sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dikali N min 1 atau sama dengan akar N dikali N dikali sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI XI kuadrat dibagi N dikali N min 1. Dimana tadi F itu adalah ya, F ini adalah frekuensi ya. Jadi untuk data distribusi tunggal itu kan ada
data distribusi frekuensi itu kan ada nilai F-nya ya. Nah, kemudian rumus variansi untuk data tunggal berarti kan tadi tinggal mengkuadratkan rumus dari simpangan baku. Ya, dimana S itu adalah simpangan baku, F frekuensi setiap kelas, X itu adalah data ke 1, 2, 3, dan seterusnya, N banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata. Contoh, ya cara mencari simpangan baku dan variansi untuk data tunggal. Contoh di sini ada data tunggal nilai ulangan 10 siswa F, sama dengan yang tadi ya. Hanya beda nilainya, 10 siswa seperti ini. Maka disuruh mencari nilai variansi dan simpangan baku ya. Maka di sini kan nilai kita urutkan dulu yang pertama datanya ya. Nah, untuk mencari simpangan baku untuk data tunggal, maka kita butuh data apa saja? Berarti kan kita butuh data X I min X bar kuadrat, kemudian kita butuh data N min 1. Maka kita masukkan saja langsung X I min X bar ya. Nah, X barnya tentu harus dicari dulu ya. X bar itu kan berarti tadi jumlah data 260 dibagi dengan jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Berarti kan ini jumlah data keseluruhan 760, banyaknya data 10. Maka nilai rata-ratanya adalah 76. Maka X I min X bar berarti kan ini 60 dikurangi 16 ya. 60 dikurangi 76 jadi min 16. Kemudian 60 76 sama min 16 dan seterusnya. Dan ini X I min X bar kuadrat. Berarti kan ini min 16 kuadrat dan seterusnya. Maka didapat sigma XI min X bar kuadrat adalah 1240. Kalau sudah begini, maka kita tinggal masukkan dalam rumusnya. Tadi sigmanya adalah 1240. N itu banyaknya data 10 yang dikurangi 1. Maka variansinya adalah 137,78. Nah, sebenarnya simpangan bakunya itu tinggal mengakarkan dari ini ya, jadi 137,78 akar pangkat 2 dari 137,78. Hasilnya adalah 11,74. Atau sebaliknya, misalnya kita mau cari simpangan bakunya dulu, maka tinggal mencari S-nya ya, akar dari 1240 dibagi 9 dari N-1 ini. 11,74, maka nilai variansinya itu tinggal mengkuadratkan di 11,74-nya itu tadi. Nah, tadi kan di atas itu dituliskan ada dua cara ya untuk menghitung simpangan baku dan variansi dari data tunggal. Ya ini ya. Nih, ini kan ada ataunya ya. Simpangan baku untuk data tunggal. Bisa pakai ini atau ini gitu. Nanti kalian bisa pilih sendiri mana yang menurut kalian paling mudah untuk digunakan. Nah, kalau yang kedua itu kan rumusnya ini ya. Jadi kita hanya butuh nilai X kuadrat. Maka pertama misalnya kita cariin dulu variansinya ya. Berarti kan N dikali sigma XI kuadrat, N itu 10, dikali ini sigmanya 59.000, dikurangi sigma XI kuadrat. Ini sigmanya 160 ya, kuadratkan. Bagi N dikali N min 1, berarti 10 dikali 10 dikurangi 1. 10 kali 9 ya, 90. Maka didapat nilai variansinya sebenarnya sama ya, sama 137,78. Simpangan bakunya adalah akar pangkat 2 dari 137,78 yaitu 11,74. Jadi itu tergantung kalian mau pakai rumus yang mana saja. Jika benar menghitungnya, maka nilai variansi dan simpangan bakunya itu akan sama. Nah, kemudian ini adalah yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung simpangan baku dan variansi dari data distribusi frekuensi. Nah, ada dua cara tadinya sama. Pertama, kita pakai cara 1. Maka kalau cara 1 kan rumusnya ini, maka kita harus ada nilai X barnya dulu, kemudian ada X I min X bar, kemudian ada X I min X bar kuadrat. Ini. Bukan ya, maka karena nilai rata-rata yang pertama itu adalah nilai rata-rata itu adalah penjumlahan dari semua data dibagi dengan 35. Nah, tadi kan kalau distribusi, kalau data tunggal berarti kan penjumlahannya tinggal
nilainya saja semua ditambahkan ya. Kalau yang ini jangan lupa itu nilainya harus kita kalikan dulu dengan frekuensi ya. Maka yang ini 300, yang ini 455, dan 350 dan sebagainya. Sehingga nanti nilai rata-ratanya adalah jumlah keseluruhan yaitu 2625 dibagi 35. Hasilnya adalah 75. Kemudian kita mencari nilai XI min X bar, berarti kan nilai dikurangi rata-rata ya, berarti 60 dikurangi 75, yang ini min 15. 65 dikurangi 75, yang ini min 10, dan lain-lain. Kemudian kita menghitung XI min X bar kuadrat, berarti kan ini 225, yang ini 100, yang ini 25, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu mencari F dikali XI min X bar kuadrat. Kan ini 5 ya dikali 225, yang ini 7 dikali 100, yang ini 5 dikali 25 ya. Karena ini F mengalikan F dengan XI min X bar kuadrat. Didapatkan jumlahnya adalah 4050. Maka setelah kita buat tabel seperti ini, misalnya Bu boleh tidak dibuat tabel, sebenarnya boleh saja ya. Tapi kan ini tabel ini menggambarkan urutan langkah kalian mengerjakan. Nah, maka kita masukkan ya sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat dikali 4050 ya. Dibagi N-1, maka variansinya adalah 119,12 dan simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari variansi yaitu 10,91. Nah, kemudian ada cara kedua. Cara kedua ini rumusnya begini. Sigma Fixi kuadrat dikurangi sigma Fixi kuadrat. Yang ini dikalikan dengan N-nya. Maka kita hanya butuh nilai Fixi yang ini dan Fixi kuadrat. Ya, Fxi kuadrat. Nah, jadi jangan terkecoh ya yang ini. Jadi yang dikuadratkan hanya X-nya saja ya. Ini kan berarti ini 5 dikali 3.600 ya, 18.000, 7 dikali 4225 itu sekian. Nah, langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, maka didapatkan sama, hasilnya akan tetap sama ya, variansinya 119,2 dan simpangan bakunya adalah akar pangkat 2 dari variansi yaitu sebesar 10,91. Nah, itu tadi simpangan baku dan variansi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan koefisien variasi. Jadi, tadi kan sisanya itu tinggal koefisien variasi dan skor ya, skor data atau Z. Nah, koefisien variasi. Oke. Tadi variansi, ini koefisien variasi disingkat dengan KV. Dimana koefisien variansi merupakan ukuran variasi yang tidak terlalu bergantung kepada skala yang ada. Juga tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Karenanya koefisien variasi atau KV dapat dipakai untuk membandingkan variasi relatif beberapa kelompok data dengan satuan yang berbeda. Adapun rumusnya yaitu KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. S kecil itu adalah simpangan baku, X bar itu adalah rata-rata, dikalikan dengan 100%. Contoh, nilai rata-rata matematika kelas 8A sebesar 70 dengan simpangan bakunya 4,5. Sedangkan nilai rata-rata kelas 8B adalah 60 dengan simpangan bakunya 5,1. Hitunglah koefisien variansi masing-masing kelas. Berarti kan tadi tinggal KV itu S sebagai X bar dikali 100%. Hasilnya yang kelas A 6,4% dan yang kelas B koefisien variasinya adalah 8,5%. Di sini dapat dilihat bahwa nilai koefisien variasi dari kelas 8A itu lebih kecil dibandingkan dengan kelas 8B. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai matematika kelas 8A lebih homogen ya. Kan di sini koefisien variasi, berarti kan menunjukkan variasi dari suatu data. Semakin kecil koefisiennya, berarti datanya itu semakin mendekati homogen ya. Yang terakhir itu ada skor, seperti tadi saya sebut ya, harusnya skor baku atau skor Z. Nah, apa itu skor Z? Jadi misalkan ada sebuah sampel yang berukuran N dengan data X1, X2, seterusnya sampai Xn. Nilai rata-ratanya adalah X bar dan simpangan bakunya S. Nah, berdasarkan informasi ini bisa dibentuk sebuah data baru yaitu Z1, Z2, Zn, dan seterusnya dengan rumus sebagai berikut. Zi atau skor baku sama dengan Xi data ke
1, 2, 3, dan seterusnya. X bar nilai rata-rata dan S adalah simpangan baku. Jadi nanti ini ZI ini kan masing-masing, jadi nilai skor baku ini masing-masing untuk setiap data. Karenanya kenapa disebutkan di sini. Jadi dari data ke X1 sampai ke XN itu bisa juga dari data tersebut bisa dibentuk suatu data baru, yaitu dari Z1 sampai ke ZN. Nah, skor baku ini juga biasa dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih, ya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan dari skor Z. Budi memperoleh nilai 83 pada UAS Bahasa Inggris, di mana rata-rata kelas dan simpangan bakunya adalah 75 dan 12. Sedangkan pada UAS Statistika, rata-rata kelasnya 83, juga simpangan bakunya 16, dan ia memperoleh nilai 90. Dalam mata kuliah mana Budi mencapai kedudukan yang lebih baik? Nah, jika ada seperti ini, berarti kan kita ada nilai X, ya, ini adalah nilai X. Rata-rata itu ini X bar, 12 itu adalah S. Nah, kalau ada 3 data ini berarti otomatis nanti yang dicari adalah skor data, ya. Skor baku atau Z, gitu ya. Maka untuk mata kuliah bahasa Inggris, skor bakunya adalah 83 dikurangi 75 dibagi 12. Jadi adalah 0,67. Nah, untuk mata kuliah statistik, itu berarti 90 dikurangi 83 dibagi 16. Hasilnya adalah 0,44. Maka Budi itu mendapatkan 0,67, ya, skor bakunya itu 0,67 di atas rata-rata nilai bahasa Inggris. Sedangkan untuk statistik dia dapat 0,44, nilainya itu di atas rata-rata nilai statistik. Bukan, ya? Maka Budi memperoleh kedudukan yang lebih tinggi pada mata kuliah bahasa Inggris. Contoh yang lain, seorang mahasiswa mendapat nilai matematika dasar 65 dengan rata-rata 60 dan simpangan bakunya 12. Kemudian ada nilai akuntansi dasar 75 dengan rata-rata 70 dan simpangan bakunya 15. Maka untuk mata kuliah matematika dasar diperoleh skor bakunya 0,42. Nilai matematika dasarnya itu 0,42 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Nilai akuntansi dasarnya 0,33 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Maka nilai kedudukan si mahasiswa tersebut itu lebih baik pada mata kuliah matematika dasar dibandingkan dengan nilai pada mata kuliah akuntansi dasar. Baik, itu mungkin ya untuk ukuran dispersi atau penyebaran data, ya. Jadi tadi dari awal ada rentang atau range, ada rentang antar kuartil, rentang semi antar kuartil, kemudian ada simpangan baku dan variansi, kemudian ada koefisien variasi, dan terakhir skor baku atau Z, ya. Seperti biasa nanti kalian kerjakan soal bab 5, ya, tapi karena saya akan satukan tugas bab 5 dengan bab 6, ya, dan dikumpulkan sebelum UTS, maka untuk bab 5 ini silakan yang dikerjakan hanya nomor 3 dan nomor 3, nomor 4, dan nomor 6 saja. Jadi hanya 3 soal, ya, dari 6 hanya dikerjakan 3. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nanti pengumpulannya disatukan dengan tugas bab 6, ya, sebelum UTS. Baik, saya kira penjelasan untuk bab 5 ini, ukuran dispersi atau penyebaran data cukup. Jika masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silahkan mengisi di forum diskusi. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.